Puji nama Tuhan. Kita kasih sorak-sorai tepuk tangan panjang bagi nama Tuhan kita. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini dengan penuh sukacita karena kasih-Mu yang hebat itu sudah ada atas kami. Membuat hidup kami hidup yang kekal dan penuh dengan pengharapan di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Balas segala kebaikan-Mu yang Kau nyatakan atas setiap umat yang Kau kasih di tempat ini Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kami datang pagi hari ini selain dengan sukacita penuh, kami membawa korban syukur kami untuk kesetiaan-Mu, untuk Allah yang setia atas setiap kami Tuhan. Terima kasih. Kau Allah yang setia. Mari umat Tuhan bersama-sama katakan, Kau Allah yang setia. Amin. Bapa yang kami deklarasikan pagi hari ini Tuhan, kasih setia-Mu menyertai langkah demi langkah sampai di penghujung tahun ini Tuhan. Terima kasih. Kaulah harapan hidupku dalam-Mu. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Mari umat Tuhan katakan, dengan apa
penuh dengan syukur. Sekali lagi yuk, sekali lagi dengan segenap hati. Dengan apa akan ku balas? Kami bawa syukur kami, segenap hatiku menyembah Yesus. Ku bersyukur padamu, balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembah. Mari saudara bangkit berdiri bersama-sama. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur pada segenap hatiku, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur sekali lagi dengan segenap hati, katakan segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari bersyukur, naikkan syukurmu, sembah Dia. Kami bersyukur buat kasih yang hebat itu, yang rela memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap kami yang percaya beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Oh, Kiria basha tanana basha tanana basha. Pagi hari ini kami datang karena kasih-Mu itu Tuhan. Shakalabata kalabasha, labata rarare, shakararara, diaramo. Hati kami limpah dengan syukur-Mu, sebab Kau Allah yang baik, yang tak pernah meninggalkan kami. Oh haleluya, haleluya. We worship you Lord. Shakala bara bara shakara bara bara shakara bata kalabash. Yarabata karabasha, raramashikiryata karabash. Sekali lagi izinkan kami menikmati hadirat-Mu, tenggelam di dalam hadirat-Mu Tuhan, sampai Roh-Mu menguasai setiap hidup kami, setiap umat-Mu di tempat ini Tuhan. Kiriyalabata karabasha kalabata karabash, yararabata karabash, kiryata karabata karabash. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Sang Raja, mari
kami sembah Dia. Angkat tanganmu, katakan sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Lebih lagi katakan sembah dan puji. Hanya Kau satu-satunya Allah yang kami sembah, kami puji, kami masyurkan, kami agungkan Engkau Tuhan. Ya Lamata Karabasya Karamataka, Dia Sang Raja. Mari kita berikan sorak-sorai tepuk tangan panjang bagi nama Tuhan. Kita katakan sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Biarlah Kau bertata atas puji-pujian umat-Mu di tempat ini hari ini Tuhan. Ya, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang. Sekali lagi sembah dan puji Dia, oh. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Sang Raja yang duduk, yang kami rayakan kelahirannya hari ini. Hanya di dalam nama, satu nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan namanya. Mari yang percaya bersama-sama dengan saya katakan dengan mantap, amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah, yang paling dahsyat, yang lebih lagi bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Dia yang sudah lahir, Dia yang memberikan nyawanya supaya setiap kita boleh melihat terangnya yang ajaib. Amin. Haleluya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Katakan, Dia itu Tuhan kami. Yes. Dia Raja di atas. Sekali lagi sama-sama katakan, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami. Yes. Katakan, Dia Yesus. Oh ya. Amin. Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah sendiri. Katakan, itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Amin. Katakan, Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus umat dunia. Dari awal umat Tuhan, katakan, Dia lahir untuk, Dia mati untuk kami, amin. Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala. Mari yang bersuka cita hari ini katakan, Dia itu
firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Katakan umat Tuhan, katakan Dia itu firman Allah yang turun ke amin, dan jadi sama dengan manusia. bersama-sama katakan Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus, Sang penebus juru selamat dunia. Lagi katakan Sang penebus juru selamat dunia. Haleluya. Mari kita sambut Dia, Sang Raja di hati kita, berkuasa atas hidup kita. Haleluya. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Mari kita puji namanya. Hanya Dia Tuhan yang maha mulia, yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Lagi katakan dengan penuh sukacita, mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Oh, Dia yang maha kuasa. Yes. Yesus, Yesus, Yesus. Yang mau menari bagi Tuhan boleh katakan puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya, puji Hosana. Puji Dia dengan segenap hatimu, percaya Dia hadir saat ini di tengah-tengah kita. Mulia, saya mau dari awal lagi katakan. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Amin. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Kami puji Engkau, puji Hosana. Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana. Umat Tuhan sendiri saya mau dengar, katakan puji Hosana, puji Hosana, Puji Hosana. amin. Puji Hosana, mulia namanya. Lagi lebih keras, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana. Bersama-sama sekali lagi katakan puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mulia, mulia namanya. Mulia namanya. Haleluya. Yang memuliakan nama Tuhan, kasih tepuk tanganmu yang terbaik. Saya mau setiap tangan terangkat tinggi-tinggi, katakan puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya.
Puji Hosana, mulia namanya. Mari lebih lagi, lebih lembut katakan. Puji Hosana, Puji Hosana, kami tinggikan Engkau Allah yang mulia di tempat ini. Bukan dengan mulut lidah bibir kami saja, tapi dengan segenap hati kami. Puji Hosana, Puji Hosana, mulia Boleh perlahan-lahan, sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati untuk kebenaran firman Tuhan. Memberikan kekuatan, menopang, memberikan petunjuk untuk setiap jalan-jalan yang harus kami tempuh. Kami puji, kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau. Yes, Kaulah firman itu sendiri Tuhan, siap memberkati tanah-tanah yang subur di tempat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Menjadi manusia. Yes. Katakan. Diam di antara kita. ada hidup, terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Sama-sama lagi katakan firman jadi manusia. Firman jadi manusia. Diam di antara kita. Ada hidup, terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Amin. Katakan bersama-sama ya. Firman jadi manusia. Yes. Diam di antara kita. Ada hidup, terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Mari angkat suaramu katakan.
katakan, Yesus Kaulah Juru Selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap. Mari saudara bangkit berdiri bersama-sama, katakan, Yesus Kaulah Juru Selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang jalan bagi setiap jalan yang harus kami Kau pintu bagi setiap. Mari lebih lagi katakan, Yesus Kau Juru Selamatku. Kaulah Juru Selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Mari panggil Dia, katakan, Yesus Kaulah Juru. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, kita sembah Dia. Aku Kau Tuhan bagiku. Mari katakan, Kau Tuhanku. Kau terang kami, menerangi kegelapan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu. Kau pintu bagi setiap jalan. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kami sungguh bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh mengenal pribadi yang datang untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar hati kami meluap dengan ucapan syukur. Dengan satu kesadaran penuh bahwa kalau kami ada sebagaimana kami ada hari ini, tahun ini, itu semua karena kebaikan dan rahmat-Mu yang selalu baru bagi setiap kami. Sadarkan kami untuk terus mengucap syukur dan mengandalkan Tuhan senantiasa di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bila sebentar kami akan dengarkan firman-Mu sekali lagi, kami percaya ada kekuatan, ada anugerah yang senantiasa menopang kami dan terus membawa kami maju menjadi serupa dengan Kristus Yesus Tuhan. Tuhan, keterbatasan hamba-Mu ini tidak membatasi karya Tuhan untuk bekerja. Karena kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu, Tuhan, yang memeteraikan setiap firman yang ada di dalam setiap hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari jemaat Tuhan yang siap dengar firman boleh berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Kita sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Shalom. Selamat hari Natal tahun 2023 dan menyambut tahun baru 2024. Saya mengucap syukur dan berterima kasih untuk seluruh Bapak Ibu Saudara, baik itu penatua, pejabat gereja, dan juga seluruh volunteer, sukarelawan yang selama ini sudah melayani bersama-sama dengan seluruh jemaat di tempat ini. Saya percaya jerih payah saudara tidak pernah sia-sia. Dan bersyukur kalau hari kemarin kita juga boleh merayakan ibadah Natal dan hari ini pun juga kita melakukan yang sama. Terima kasih untuk seluruh panitia yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Amin. Dan hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara.
Ya, jadi saya percaya ini adalah waktu-waktu yang indah bagi kita dan keluarga. Saya lihat beberapa datang dengan keluarga, kita merayakan Natal ini menjadi satu momen yang berbahagia. Dan tema yang kita usung tahun ini sekali lagi bicara tentang kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Ini temanya tema PGI, tema denominasi juga GBI ya saudara, dan juga menjadi tema kita pada tahun ini ya. Dan mengambil tema, subtemanya adalah diambil dari Yohanes pasal yang pertama ya, ayat yang ke-9 ya, ayat yang ke-9. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita baca sekali lagi ayat firman Tuhan ini. Kalau kemarin Bapak Ibu sudah baca ya, sekarang ada kemarin versi A, sekarang versi B saudara ya. Tapi saya percaya setiap firman itu akan menjadi berkat bagi kita semua. Yang percaya katakan amin. Ya, kita baca ya, Lukas pasal yang kedua, ya, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-15. Ya, enggak sampai ayat yang ke-20, tapi saya akan mengajak saudara membaca sampai ayat yang ke-15 saja. Demikian firman Tuhan, Lukas pasal yang kedua, ya, ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. 12. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Amin. Nah, kita lihat lagi ya perikopnya Bapak Ibu Saudara. Natal itu diberitakan Bapak Ibu Saudara jauh ya, jauh sebelum Yesus itu lahir. Bahkan di Yesaya ya, di pasal yang ke-9 itu sudah dinyatakan telah lahir bagimu ya seorang bayi ya, yang namanya akan disebut penasihat yang ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara yang dikasihi Tuhan, jauh sebelum kelahiran Yesus ada nubuatan, bahkan jauh sebelum Yesaya ya, Tuhan sudah berkata kepada Hawa dan juga kepada ular itu saudara ya, bahwa keturunannya akan menginjak kepalamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, nubuatan itu dan hari ini kita percaya semuanya sudah terjadi. Yang percaya katakan amin. Itu menandakan satu hal, bahwa Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang berjanji dan Tuhan yang menggenapi setiap janjinya. Amin saudara. Jadi ini saudara, kalau kita orang Kristen, kita teguh, kita kokoh dalam iman percaya kita. Kita tahu bahwa Allah itu punya rencana karya keselamatannya. Dan ketika Yesus lahir ini Bapak Ibu Saudara, itu menandakan satu hal, bahwa Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang berdaulat. Yang percaya katakan amin. Nah saudara, peristiwa Natal ini dialami oleh beberapa orang, termasuk oleh Yusuf, oleh Maria dalam cerita yang lain. Dalam bagian yang lain Yusuf diceritakan mau menceraikan Maria. Kenapa? Karena saudara, dia menemukan Maria ini sudah hamil duluan. Ya, dia tahu itu bukan perbuatannya karena waktu itu dia belum menikah secara resmi, masih tunangan saudara. Ya, lalu dia berniat untuk menceraikannya diam-diam. Tapi apa yang terjadi saudara? Malaikat Tuhan menyatakan kepada Yusuf, jangan kau ceraikan. Ya, dan Maria juga sempat ketakutan, tapi juga Tuhan memberikan kekuatan. Nah, selain kepada Yusuf, selain kepada Maria, Tuhan juga menyatakan kelahiran Yesus melalui
gembala-gembala ini. Ya, seperti yang kita baca ini. Ya, saudara, maksudnya apa? Kalau saudara tahu kondisi ya masyarakat ketika itu, gembala itu pekerjaan yang biasa aja, ya, B aja gitu. Kalau katanya anak muda zaman sekarang ya B aja itu biasa aja gitu ya. Enggak yang mentereng, bukan imam-imam, bukan orang-orang ahli Taurat, bukan orang-orang yang terhormat juga. Mereka ini orang-orang biasa dan mereka ini setiap malam nungguin para domba-dombanya karena apa? Supaya nggak dicuri, supaya nggak lari. Jadi ini pekerjaan yang biasa aja terjadi pada waktu itu. Tapi toh ternyata kita tahu ada malaikat Tuhan menyapa mereka. Ya, ada Tuhan, ada kemuliaan Tuhan dan dituliskan di dalam Lukas pasal yang kedua 14 dan 15 ini Bapak Ibu Saudara. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Bahwa kekristenan kabar baik itu adalah untuk seluruh lapisan masyarakat termasuk untuk saudara dan saya yang percaya dan bersuka cita. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Amin saudara. Saudara, kekristenan kabar baik itu enggak lihat status ekonomi, enggak lihat status latar belakang pendidikan. Siapapun saudara hari ini ketika saudara mendengar kabar baik itu untuk saudara dan saya yang percaya katakan amin. Bahkan untuk kaum-kaum yang marginal, yang termarginalkan, yang terpinggirkan. Yesus hadir untuk setiap saudara dan saya. Itulah sukacita yang pertama yang kita perlu syukuri pada pagi hari ini. Nah saudara, apa yang kita bisa belajar? Saudara, yuk kita lihat satu persatu poinnya. Poin yang pertama, ya by the way, ayat firman Tuhan ini sudah kami sepakati bersama. Jadi ini disampaikan juga di Surabaya, di Malang ya oleh beberapa hamba Tuhan. Jadi kemarin saudara secara serentak ada 3 lokasi atau 4 lokasi yang termasuk Surabaya ini ya menyampaikan berita yang sama. Jadi harapannya ke depan Bapak Ibu Saudara jemaat GBI Diaspora Sejahtera dimanapun saudara berada dapat suara pengembalaan yang sama. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi berita ini juga didengar oleh teman-teman kita di Malang, namun disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang berbeda. Tapi intinya sama, ya. Oke, yang pertama poinnya, terang dan kemuliaan Allah menyingkapkan dosa dan keterbatasan kita. Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Terang dan kemuliaan Allah apa? Menyingkapkan dosa dan keterbatasan kita. Yuk kita lihat. Saya ambil sekarang subtemanya, Yohanes 1 ayat yang ke-9. Kita baca ya, 1, 2, 3. Terang yang sesungguhnya menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Saudara kalau lihat di Yohanes 1 tadi Pak Kendi ya WL-nya itu menyanyikan satu lagu itu diambil dari Yohanes pasal yang pertama ini. Ya terang itu telah datang kepada kepunyaannya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Di situ dikatakan terang yang sesungguhnya menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Untuk mengucap syukur kita ini apa sih maksudnya ayat ini saudara? Kita ucap syukur bahwa terang itu udah datang. Kemarin saya juga menyampaikan dalam khotbah singkat setelah Pak Gembala saya nyatakan bahwa terang itu disyukuri kalau kita sebelumnya menyadari bahwa kita ada di dalam kegelapan. Yang setuju katakan amin. Saudara, kalau saudara nggak pernah merasakan saudara itu ada dalam kegelapan, maka mau datang terang seterang apapun juga, engkau nggak akan pernah bersyukur. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Ya, seperti pandemi ini, ya seperti pandemi beberapa tahun terakhir ini, saudara. Dulu masker itu ya ditaruh di satu tempat, ya kami kumpulkan karena istri saya profesinya dokter gigi, kami selalu stok masker, tapi secukupnya saja, ya nggak banyak. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Kita nggak pernah menghargai masker. Kami nggak pernah pakai masker. Istri pun pakai masker waktu praktek. Saudara, tapi apa yang terjadi ketika virus itu ditemukan dan akhirnya diumumkan bahwa virus itu menular atau tertularkan melalui udara, maka tiba-tiba harga masker itu apa? Naik. Nilainya jadi naik. Kenapa? Ada sebuah kesadaran bahwa sekarang kita butuh masker. Punya masker itu jadi satu berita yang baik. Ya, wah di mana-mana habis, semua pada stok masker, semuanya habis. Tapi saya temu tuh di toko kecil, ternyata masih ada. Ayo kita ke sana. Saudara dapat itu dan itu jadi kabar baik buat saudara, betul? Jadi kabar baik Injil Kristus Yesus
itu baru menjadi kabar baik kalau kita menyadari kabar buruknya. Terang itu datang dan saudara akan bersyukur karenanya kalau kita ini menyadari bahwa sesungguhnya tanpa terang itu kita ada di dalam kegelapan. Yang percaya katakan amin, saudara. Betul nggak Bapak Ibu? Yes. Saudara pernah nggak, tersesat ya dalam gelap gulita, ya nggak ngerti jalan, saudara. Tiba-tiba saudara sudah hampir putus asa, lalu ada terang. Saya pernah saudara di Rote, ya pulang dari sekolah asrama kami mau kembali ke penginapan. Ya di Rote itu di desa lagi, saudara. Saudara sudah tahu Pulau Rote itu yang paling selatan dari Indonesia, ya. Tapi kami masuk lagi di desa, saudara. 1 jam dari pelabuhan. Ya pelabuhannya itu namanya Baa. Ya, kami ke sana dan tanpa terasa karena saking asiknya berinteraksi dengan anak-anak di sana, kami pulang baru jam 10 malam. Ya, jam 10 malam kami pulang, saudara, yang setir kebetulan itu mobil sewaan dan yang mengendarai, yang nyupir di belakang kemudi itu bukan orang Rote juga. Jadi semuanya orang Surabaya, orang luar pulau ya. Kami pulang, kami pakai GPS, saudara. Apa yang terjadi? Ban kami pecah. Das, karena di sana itu boros ya saudara ya. Ban itu luar biasa ya. Kondisi jalannya ya. Dan akhirnya pecah di tengah jalan. Saya bilang, wah kita tenang. Kita banyak, ada 4 atau 5 laki-laki, 1 perempuan dan 1 anaknya saudara. Ya, 1 mobil itu. Tenang, ini kuat-kuat badannya, habis makan saya bilang gitu kan. Oke, kita ke belakang, bagian belakang kan, itu mobilnya waktu itu kalau nggak salah seperti Avanza atau Xenia saya lupa. Ya saya udah bilang sama anak, tenang aja, tenang, nanti kita ganti. Sebentar kita juga jalan. Wah, saya buka bagasinya, das gini. Saya cari bannya, gak ono ban serepnya, saudara. Gak ada ban serepnya. Saudara punya kekuatannya. Ada 5 atau 4 orang laki-laki, gede-gede, kuat, habis makan. Tapi yang diganti nggak ada ganti bannya. Gimana coba saudara? Ya, nggak ada gantinya. Dan juga lebih parahnya lagi, kalau nggak ada bannya saudara, mungkin saudara lewat ada mobil lain. Itu di tengah-tengah, in the middle of nowhere. Di tengah-tengah keadaan yang gelap gulita, saudara. Dan yang lebih parahnya lagi, dongkraknya juga nggak ada, saudara. Jadi kalaupun ada ban serep, saudara, gantinya pakai apa saudara? Mau ditahan begini juga gak bakal kuat saudara. Kita bukan Huluk ya saudara ya. Jadi itu kita udah putus asa. Dan yang lebih parah lagi saudara lihat. Kita kan punya handphone. Wah tenang aja ada handphone saudara. Sinyalnya gak ada. Coba bayangin saudara. Saudara bisa punya segalanya. Tapi kalau handphonenya punya 5. Sinyalnya gak ada. Gimana saudara? Saudara mau beli ke kios. Pak saya beli sekalian sinyalnya. Kan gitu saudara ya. Gak ada sinyal saudara. Jadi kita itu udah putus asa, udah hampir ngeliat gini. Jadi itu gelap gulita, nggak ada orang. Tiba-tiba saudara, ada suara motor. Dari jauh saudara. Jadi karena itu saking sepinya, dari jauh itu, terang itu udah kelihatan. Benar nggak saudara? Kalau saking gelapnya saudara, terang dikit aja, mungkin lampu senter aja, itu udah sangat berarti saudara. Dan ketika kita semua lihat terang itu, semuanya pada sorak. Apalagi ada anak kecil waktu itu, laki-laki siapa? Si anaknya teman saya yang dari Purwokerto itu. Yeay, kita teriak spontan aja, yeay gitu. Ada terang, maksudnya ada bantuan, ya. Padahal itu juga motor, kita juga nggak ngerti motor bisa apa juga kan, nggak bisa pinjem bannya motor untuk dikasih mobil kan gitu ya. Tapi paling nggak terang itu memberikan kita harapan. Tapi apa yang terjadi saudara? Ya, karena kita tadi teriak, yeay gitu ya, ngeliat terang, motornya juga jadi takut. Wih, siapa itu? Jadi diam, loh tadi kan di sana mendekat, lah kok diem aja, kok nggak nyampe itu. Ternyata mereka nunggu, jadi kita nunggu mereka juga nunggu kita. Karena apa saudara? Ternyata di daerah situ banyak begal. Walaupun mereka orang lokal, takut juga saudara ya. Padahal mereka cowok-cowok goncengan saudara. Ya jadi mereka. Jadi ketika kita sampai akhirnya kita jelaskan, Pak kami butuh gini. Kenapa Bapak tadi kok nunggu lama? Loh saya pikir tadi begal karena ada yang teriak-teriak. Saudara bisa bayangin saudara. Jadi sana nunggu, kita nunggu. Ya loh kok gak datang-datang? Kok gak datang-datang? Sana juga nunggu. Siapa tuh? Siapa? Oh rame-rame nih. Wah kita dikeroyok itu.
Hampir aja putar balik, saudara. Saudara bisa bayangin ya. Karena pada akhirnya kita pelan-pelan, saya minta satu teman ya untuk mencoba untuk mendekati mereka dan Pak kami butuh pertolongan dan singkat cerita kami ditolong. Ya, kami ditolong. Ada orang yang dari persewaan mobil akhirnya bisa dihubungi, saudara. Cari sinyal dulu, saudara di pulau itu baru ketemu. Jadi hampir 1 jam kami ada di situ. Tapi apa yang saya mau sampaikan, Bapak Ibu Saudara? Ketika pertolongan itu datang, kami begitu menghargai yang namanya dongkrak dan ban serep, betul nggak? Sebelumnya kami nggak pernah mikir, jalan-jalan aja, masuk mobil aja, duduk, pokoknya nyampe. Nggak pernah kan kita berpikir, dongkraknya ada nggak? Ban serepnya ada nggak? Ban serep ada, belum tentu bisa dipakai, betul nggak Pak? Ya, abis itu udah nggak lama dipakai, gembos saudara. Tapi itu jadi sesuatu yang berharga ketika kita apa? Ketika kita ada dalam keadaan yang membutuhkan. Demikian juga dengan hidup ini Bapak Ibu Saudara. Mari di momen Natal ini kita kembali mengingat. Kenapa Yesus harus lahir? Kenapa dikatakan firman itu menjadi manusia? Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu telah menjadi manusia. Terang itu sudah datang. Artinya apa? Terang itu memberikan pengharapan, menyadarkan kepada manusia bahwa sesungguhnya tanpa terang itu kita ada di dalam kegelapan dan menuju kepada kebinasaan total, kekal untuk selama-lamanya. Tapi syukur kepada Allah karena kasih-Nya yang besar, Dia mengirimkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk memberi pengharapan kepada saudara dan saya yang percaya kepadanya. Ayo beri tepuk tangan yang panjang bagi Tuhan kita. Haleluya. Amin. Bersyukur saudara. Saya katakan Natal bukan soal kado, bukan soal liburan, bukan soal hal-hal yang lain. Walaupun kita tahu hari ini Natal itu dirayakan oleh begitu banyak orang. Di negara-negara yang non-Kristen aja saudara, itu pohon Natal gede-gede, lebih besar daripada yang ada di negara-negara Kristen. Saudara ya. Tapi apa yang terjadi saudara? Apa makna Natal sesungguhnya bagi saudara? Yang pertama adalah mari kita sadari bahwa terang dan kemuliaan Allah itu menyingkapkan dosa dan keterbatasan kita. Makanya Bapak Ibu Saudara, gembala-gembala itu sempat takut. Gila ya, terang datang, malaikat kemuliaan Allah bersinar. Saudara, yang kedua, cepat, yang kedua saudara, kemuliaan Allah itu mendatangkan sukacita dan bukan ketakutan. Yang percaya katakan amin. The good news, kabar baik itu bagi dunia. Dikabarkan terang itu sudah datang, bukan untuk orang Israel saja, bukan untuk satu suku bangsa saja, tetapi untuk seluruh suku bangsa, termasuk saudara dan saya. Saudara, yuk kita lihat Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar, the great joy. Kabar baik, the good news. Makanya kekristenan itu disebut the good news. Kabar baik. Kabar kesukaan. Kenapa? Karena sebelumnya ada kabar duka cita. Karena sebelumnya ada madesu, masa depan suram. Tapi karena Kristus kita mendapatkan kesukaan yang besar. Untuk seluruh bangsa. Garis bawahi itu saudara. Saya kasih huruf tebal, seluruh bangsa. Artinya apa? Bukan cuma untuk orang Israel saja. Tapi untuk saudara dan saya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Malaikat Tuhan gak ngomong gini. Hari ini telah lahir bagimu seorang nabi yang hebat. Hari ini telah lahir bagimu seorang guru agung yang luar biasa. Yang akan menasihati kamu. Untuk supaya kamu bisa menjalankan hidup ini sampai menuju pada surga. Tidak. Makanya ya, dengar baik-baik. Kekristenan itu bukan nasihat baik. Bukan nasihat baik. Kekristenan itu kabar baik. Bedanya apa? Kalau nasihat, saya nasihati istri saya yang ngelakoni, istri saya yang menjalankan. Itu nasihat. Ini loh nasihatku ya. Ini loh nak, saya punya anak 3, saya kasih nasihat. Jalani hidupmu, A, B, C, itu nasihat. Tapi kalau kabar baik, the good news itu, saudara, berita bahwa apa? Bahwa apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Saudara tidak perlu lakukan apa-apa. Keselamatan telah datang. Juru selamat telah lahir bagimu.
Artinya apa? Dia yang menyelamatkan kita, bukan saudara yang menyelamatkan diri saudara sendiri. Ya, ini jelas, bedakan jelas saudara. Saudara, Paul Washer mengatakan demikian, Injil bukanlah sebuah panggilan untuk membersihkan tindakan kita dan kemudian kita datang kepada Tuhan. Injil adalah berita. Yuk sama-sama katakan berita. Injil itu berita bahwa Tuhan telah membersihkan tindakan kita. Yang percaya katakan amin. Injil itu news, the good news. Bukan cuma news, the good news. Saudara, saya minta saudara benar-benar renungkan baik-baik ini. Beberapa waktu yang lalu saya briefing semua staff. Mari dalam gereja Tuhan kita beritakan kabar baik. Saya beberapa waktu yang lalu merayakan diundang satu gereja Trinity, saudara, di Singapura, saudara. Ya, Trinity ini gerejanya gede, ya, tapi mereka itu punya service, punya ibadah-ibadah untuk Indonesia, orang Philippines, orang Jepang, orang berbahasa Mandarin. Saya melayani yang bahasa Indonesia. Saudara, dan mereka pakai momentum Natal ini untuk mengajak orang-orang yang lain yang belum pernah mendengar kabar baik itu, yang mungkin masih ada di dalam kegelapan. Hatinya masih ada dalam kegelapan, nggak mengerti tentang terang itu. Dan apa yang terjadi? Mereka bawa satu orang. Dan ketika saya berdoa, saya tantang untuk terima Yesus. Ada belasan orang datang maju ke depan. Itulah momen Natal. Momen Natal adalah menyadari kita sesungguhnya tanpa Tuhan kita ini binasa, ada di dalam kegelapan. Tapi syukur kepada Allah, kabar sukacita itu telah saudara dan saya terima. Yang percaya katakan amin. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga, Natal juga mengingatkan kita bahwa damai yang sejati hanya diperoleh melalui Kristus sebagai perantara kita. Damai sejahtera yang dinyatakan melalui Yesus Kristus. Saudara, makanya kalau di Natal itu bicaranya tentang damai, ya. Lagu-lagunya tentang damai, damai sejahtera, damai yang sejati. Yuk kita lihat dulu saudara ya, ayat 13-14. Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kalau saudara benar-benar merenungkan ini dan saya berdoa saudara lakukan itu, saudara akan sadari betul bahwa damai itu hanya ada di dalam Tuhan. Damai itu ada di dalam Tuhan. Kondisi dunia bisa hancur berantakan. Situasi masa depan bisa tidak menentu, saudara. Orang mencari damai dengan segala macam cara. Ya, tapi sesungguhnya damai itu bisa ditemukan pada satu pribadi, yaitu di dalam Yesus Tuhan. Alexander McLaren, seorang teolog yang sangat senior, saudara, dia mengatakan begini. Kedamaian itu bukan datang dari tidak adanya masalah, tapi datang dari hadirat Tuhan. Yang percaya katakan. Artinya apa? Dunia yang saudara hadapi ini boleh hancur berantakan. Segala sesuatunya boleh tidak karu-karuan. Ya, damai itu bukan berarti saudara hidup tanpa masalah. Bukan. Damai itu artinya apa? Walaupun kau punya masalah, walaupun dunia ini terjadi kekacauan, walaupun dunia ini menjadi tidak menentu, saudara, tetapi engkau mendapatkan damai dari hadirat Allah yang dinyatakan melalui Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Jadi hari ini saudara punya harapan. Hari ini kita memiliki damai itu. Cari damai itu di tempat yang benar. Jangan cari di tempat yang keliru. Jangan cari di pekerjaanmu. Jangan cari bahkan di pelayananmu, saudara. Jangan cari di tempat yang lain. Jangan cari damai itu dari pengakuan orang lain. Cari damai itu pada satu pribadi yang tepat. Yang telah menjadi perantara bagi kita. Yang telah mendamaikan kita dengan Allah. Supaya kita memiliki hati yang penuh damai sejahtera. Yang percaya katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita menyadarkan diri. Kita mengingatkan kembali diri kita. Di mana kita cari damai itu. Bukan di tempat-tempat yang lain.
Saudara, Natal juga bicara begini. Dia yang akan disebut apa? Immanuel. Sama-sama katakan Immanuel. Immanuel. Saudara, nggak ada yang lebih indah dari perjalanan kehidupan orang Kristen selain menyadari bahwa Allah yang dia sembah, Allah yang menyertai dia. Nggak ada yang lebih indah. Oh, saya diberkati Pak, saya dapat mujizat, saya sembuh, puji Tuhan. Oh, saya enggak ada pekerjaan, tiba-tiba ada orang nawari pekerjaan, ini mujizat, ini miracles, haleluya. Tapi tidak ada berkat yang lebih indah bagi saudara dan saya sebagai orang percaya hari ini, selama kita merayakan Natal, daripada apa Bapak Ibu Saudara? Daripada sebuah kebenaran, sebuah fakta bahwa Tuhan yang saudara dan saya sembah bukan Tuhan yang jauh. Tuhan yang bersama dengan saudara. Yang percaya katakan amin. Coba renungkan baik-baik ini. Gak ada yang lebih indah saudara. Gak ada yang lebih indah. Saudara, anak-anak kita aja ya, saya percaya yang lebih indah daripada segala sesuatu adalah bagaimana saudara bisa menyertai perjalanan hidup mereka. Gak ada yang lebih indah dari itu. Mereka tahu ada papa mama, ada ayah bunda, ya, ada bapak ibu yang ada buat mereka. Demikian saudara dan saya. Demikian saudara dan saya. Ya, banyak kok cerita, banyak kesaksian bahwa segala sesuatu itu bisa didapatkan. Tapi damai yang sejati hanya didapat dari Tuhan. Yang keempat, yang terakhir saudara. Injil bukan hanya sebuah cerita, tetapi kuasa yang mengubahkan kita. Injil itu bukan dongeng. Natal itu bukan cuma dongeng yang dirayakan. Ya, dirayakan sebagai sebuah perayaan satu agama. Saudara, bukan. Injil itu Injil yang mengubahkan. Makanya saya kemarin juga sampaikan bahwa bukti bahwa saudara telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu adalah hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Hidupmu senantiasa ada di dalam perubahan. Ya, sempurna belum, berubah pasti, prosesnya terus menerus. Yesus semakin besar, diri kita semakin kecil. Kedagingan kita semakin kecil. Ya, semakin kita dewasa dalam Tuhan, semakin kita tidak Bapak Ibu tidak kembali mengingini dunia ini. No. Saudara bisa dapetin semuanya, tapi hatimu tidak pada hartamu lagi. Tidak ada pada apa yang kau miliki lagi, kebanggaanmu lagi, jabatanmu lagi. No. Itulah tandanya Yesus semakin besar dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, tetapi kuasa yang mengubahkan kita. Setiap kita dipanggil untuk memberitakan kabar baik itu bagi sesama. Kita yang telah mengalami Injil dan mendapatkan damai sejahtera yang sejati, haruslah pula memberitakan kabar baik itu kepada sesama yang membutuhkan sebagai ucapan syukur kita. Pertanyaannya begini, kalau sekarang saudara punya damai, kalau sekarang saudara punya kabar baik itu, yang sudah terima daripada Tuhan Yesus, akankah kita memberitakan kabar baik yang sama buat orang-orang yang ada di sekeliling kita? Saya di Malang, Bapak Ibu Saudara, kami punya driver dulu ya, saudara tahu. Saya katakan kepada teman-teman, hei, kamu merayakan Natal, tapi bagaimana dengan tukang teman-teman yang menjadi ground staff kita? Bagaimana dengan cleaning staff kita? Bagaimana dengan security kita? Kita merayakan dengan gegap gempita di tempat ini. Bagaimana dengan teman-teman yang menjaga lokasi ini, saudara? Sudahkah mereka mendengar yang sama? Apakah mereka cuma mendengar, itu nyanyi apa ya? Kok kelihatannya seneng ya? Kok pulang kayaknya bawa kado ya? Seneng ya kalau Natalan itu ya? Orang aja bisa nilai begitu. Benar gak Bapak Ibu Saudara? Tapi pertanyaannya, apakah mereka sudah mendengar kabar baik yang saudara dan saya terima hari ini? Sudahkah saudara memberitahukan itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita? Teman sekerja saudara, mungkin atasan saudara, mungkin bawahan saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, biarlah ini jadi satu pengingat kita, menyadarkan kita bahwa kabar baik itu tidaklah hanya untuk disimpan sendiri. Melalui Natal, kita diingatkan akan berita Injil yang membawa kesukaan besar dan damai yang sejati. Slide terakhir, bukan untuk kita nikmati sendirian,
tetapi diberitakan kepada sesama. Yang setuju katakan amin. Amin, saudara. Yes. Saudara, di tempat ini pun saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, ada orang-orang ya yang dipakai Tuhan untuk memberitakan itu kepada kabar baik itu kepada diri kita. Benar gak Bapak Ibu? Coba dipikir baik-baik. Dulu waktu jadi Kristen, siapa yang ngasih tahu dulu tentang Yesus? Saya percaya ada begitu banyak kesaksian. Iya Pak, dulu teman kerjaan saya. Dulu saya waktu itu sudah hampir putus asa mau bunuh diri. Ternyata dia datang mendoakan saya. Oh iya, dulu itu ada klien saya yang kasih tahu, yuk daripada kamu putus asa, ikut aku ke gereja. Dan saudara sampai hari ini kau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Mari syukuri Bapak Ibu Saudara. Saya akan tutup dengan satu kesaksian. Waktu kemarin saya di Singapura saudara, setelah selesai acara Natal, ada satu ibu-ibu datang mendekati saya. Dia katakan, Pastor terima kasih, saya sungguh diberkati. Saya mau pastor mendoakan teman yang saya ajak. Saya bilang, iya ibu dari mana? Kebetulan dia dari Sumba. Saya waktu itu cerita, saya punya sekolah di Rote sama di Kupang. Oh dia senang sekali. Oh di Sumba mana? Sumba Barat. Oh di Waikabuba. Iya di Waikabuba. Waduh senang bisa ketemu ibu di sini. Iya ternyata dia adalah seorang pegawai migran Indonesia. Alias TKI saudara. Kan namanya sekarang bukan TKI lagi tetapi pegawai migran Indonesia. Dia udah 7 tahun kurang lebih Bapak Ibu sudah di sana. Pak, saya mau Bapak doakan. Pastor, saya mau pastor doakan teman saya yang saya ajak hari ini. Siapa dia? Sudah tahu siapa dia? Yang diajak oleh ibu ini, pegawai migran Indonesia adalah majikannya. Seorang oma yang udah lansia, saudara. Dan oma ini tinggal sendirian dan dia benar-benar menggantungkan hidupnya kepada ibu yang dari Sumba ini. Ya, dia jadi home care, ya ibu ini untuk merawat oma yang sudah tua ini. Ya, oma ini saudara tidak punya siapa-siapa. Dia tidak menikah, tidak punya anak, tidak punya saudara. Jadi dia di Singapura tinggal sendirian. Dan matanya udah nggak bisa melihat jauh lagi. Udah rabun sama sekali hampir nggak kelihatan. Karena satu saat si ibu pegawai migran ini diteguhkan Tuhan. Kamu bentar lagi mau Natalan. Itu gereja bilang, ayo ajak satu orang siapa yang mau diajak ke kebaktian Natal. Dia berdoa. Lalu di dalam hatinya dia diteguhkan Tuhan. Ajak itu majikanmu. Dia takut saudara. Dia nggak berani. Gimana kalau nanti saya dimarahin, saya ditolak, bahkan saya nanti dipecat. Saudara, tapi oleh kuasa Roh Kudus dia memberanikan diri. Dia ajak, Oma, dan bahasa Inggris ya, dikatakan, minggu depan saya mau celebrate Christmas. Oma mau datang. Saudara, di gereja itu saya diundang untuk 2 sesi. Perayaan Natal pagi hari, lalu makan siang. Setelah itu ada sesi khusus seminar. Karena mereka udah datang banyak saudara. Ya, karena mereka jarang ketemu, jadi mereka mau kumpul terus sampai sore saudara. Sampai 4:30 sore, bayangin. Dari pagi, jam 9 pagi. Dan saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, ibu ini ada dari mulai pagi sampai sore hari. Ya mungkin saudara berkata gini, ya sudah gak bisa lihat lagi Pak. Kalau enggak dia pulang sama siapa kan gitu ya. Tapi bukankah itu kesempatan saudara, bagi si Oma untuk mendengarkan kabar baik ini. Dan pada akhirnya, di akhir kebaktian dia datang, dia temui saya. Thank you Pastor for the good news. Would you like to pray for me? Maukah engkau mendoakan saya? Saudara, saya mau kasih tahu. Mungkin buat saudara ini cerita sederhana. Halah Pak, 1 jiwa ini loh Pak, buat apa? Ini loh masih banyak bangku yang kosong, 1 jiwa. Gak berarti apa-apa. Firman Tuhan berkata, 1 jiwa diselamatkan. Sorga bersukacita. Ayo beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Kadang kita meng-underestimate, kita merendahkan. Halah cuma 1 jiwa tambah Pak. Gak ada artinya. Saya mau kasih tahu, surga bersukacita. Yesus rela datang ke dunia. Tidak cuma hanya sebagai bayi saudara. Dia mati di atas kayu salib. Terkutuk, tergantung. Bagi saudara dan saya. Bagi 1 jiwa yang hari ini sedang saudara dan saya doakan. Oleh karena itu hari ini kalau engkau mendengar berita baik. Jangan tegarkan hatimu. Saudara lembutkan hati saudara. Terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Let us pray. Mari kita berdoa. Berita sukacita itu sudah saudara dan saya dapatkan hari ini.
Bahkan tidak hanya didapat saudara sudah dan telah menerima anugerah itu. Di dalam Kristus engkau menemukan perantara. Makanya di dalam setiap kali berdoa, kita berdoa begini, di dalam nama Tuhan Yesus. Lalu saudara berkata, amin. Kenapa kalau doanya orang Kristen ditutup dengan di dalam nama Tuhan Yesus? Karena di dalam nama Tuhan Yesus, Yesus itu menjadi perantara bagi saudara. Doa saudara diterima kepada Allah, didengar Allah. Karena apa? Karena Yesus menjadi perantara saudara. Hari ini setelah engkau mendengar firman, saya tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Saudara mungkin selama ini sudah jadi Kristen karena keluargamu orang Kristen. Karena papamu, mamamu orang Kristen. Tapi kalau hari ini saudara diteguhkan Tuhan, Tuhan, aku mau engkau menjadi Tuhan atas hidupku. Engkau menjadi juru selamat itu. Engkau menjadi terang yang menerangi hidupku yang gelap. Pimpin aku Tuhan. Pimpin aku. Pimpin hidupku. Dan kalau hari ini engkau menerima itu sebagai sebuah kabar baik. Saudara, saya mau saudara taruh tangan kanan saudara di dada saudara. Mungkin hari-hari ini saudara hanya bermain-main dengan agama. Saudara pikir yang lain punya agama, ya udahlah saya pilih Kristen. Tapi kalau hari ini saudara diteguhkan Tuhan. Dan berkata, Tuhan Yesus, terima kasih untuk kedatanganmu. Terima kasih untuk kelahiranmu bagiku. Terima kasih Tuhan, aku mau engkau lahir di dalam hidupku. Jadi Tuhan, terima kasih untuk kerendahan hati saudara. Terima kasih. Taruh tangan kananmu di dada, buka hatimu. Dan berdoa. Sebentar saya akan berdoa, lalu saya minta saudara berdoa mengikuti doa saya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami kembali diberi kesempatan untuk kembali dapat mendengar kabar baik itu. Kabar baik itu kami hargai ketika kami menyadari kabar buruknya. Bahwa tanpa Tuhan kami ini binasa. Karena Roma 6:23 berkata upah dosa itu adalah maut. Dan kami menyadari hari ini manusia itu tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Tapi syukur kepada Allah. Berita baik telah datang bagi kami. The good news, the gospel. Satu berita bukan tentang apa yang manusia kerjakan bagi Allah. Tetapi apa yang Allah telah kerjakan melalui Yesus Kristus bagi kami. Oleh karena itu kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Dan kami boleh melihat tangan-tangan yang ditaruh di dada mereka sebagai komitmen mereka. Kembali menyadari keberhargaan Tuhan Yesus di dalam hidup mereka. Oleh karena itu hari ini kami akan berdoa. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih karunia-Mu di dalam hidupku. Aku bersyukur Tuhan untuk kabar baik itu. Karena aku tahu tanpa Tuhan aku binasa. Hari ini aku membuka hatiku. Mohon ampun akan setiap dosa dan pelanggaranku. Dan hari ini pula Tuhan, aku mau menerima Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Aku bersyukur Tuhan, hidupku jadi baru. Terima kasih Tuhan, berdaulatlah atas hidupku. Pimpin aku, terangi jalanku. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan hidupku. Amin. Bapa, menyerahkan hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu yang hari ini menerima Yesus dan mendedikasikan hidupnya kembali kepada Tuhan. Aku juga berdoa bagi teman-teman yang mengikuti ibadah ini melalui YouTube channel, dimanapun Bapak Ibu berada. Ketika saudara telah menerima Yesus Kristus, menerima kabar baik itu, saya mendorong Bapak Ibu Saudara untuk mencari gereja-gereja lokal di kota Bapak Ibu masing-masing. Saudara bisa bertumbuh, saudara bisa berakar, dan cari wadah gereja lokal dimanapun saudara berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Berkaryalah dalam hidup kami, dan kami percaya Engkau juga Allah
yang terus mendengar setiap syafaat kami hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Kiralah mata Bapa kami yang di sorga, kembali kami semua mengucapkan syukur kepadamu Tuhan, atas kasih dan anugerah-Mu yang pada saat ini kami boleh kembali datang kepadamu untuk beribadah merayakan kelahiran dan kedatangan-Mu di dunia ini. Kiranya ibadah Natal yang sekarang kami lakukan merupakan sukacita besar bagi kami. Bahkan ibadah kami saat ini mengingatkan dan meneguhkan kami untuk tetap menjadi terang dan garam di dunia ini. Dan sebagai orang percaya, senantiasa bersyukur bahwa terang itu sudah datang, yang memberikan pengharapan, yang memberikan kedamaian, dan yang memberikan perubahan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar dan kami aminkan. Pimpin kami Roh Kudus, berikan kami hikmat dan keberanian, agar kami dapat merespon firman-Mu itu dengan baik dan mengaplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati hamba-Mu yang sudah Tuhan pakai untuk menyampaikan firman bagi kami dalam ibadah pagi hari ini. Tambahkanlah hikmat dan kuasa pada setiap pelayanannya Tuhan, agar segala firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu menjadikan kami, mata hati kami terang, dan kami semua jemaat mengerti kehendak Tuhan, dan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Berkati kehidupannya, berkati kesehatannya, berkati keluarga, dan berkati seluruh aktivitas pelayanannya. Kami juga berdoa bagi para jemaat-Mu yang saat ini hadir di tempat ini maupun yang tidak bisa hadir dan yang sedang beribadah di rumah masing-masing. Atau bagi jemaat-Mu yang sedang berlibur, kiranya pimpinan dan penyertaan Tuhan nyata akan setiap jemaat-Mu. Dan bagi mereka yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh, Tuhan melawat, Tuhan menyatakan kuasa pertolongan-Mu. Dan mujizat Tuhan terjadi, ada kesembuhan, ada pemulihan, dan bagi mereka yang ada di dalam pergumulan persoalan kehidupan, saat ini mengalami jawaban doa, ada kemenangan, ada pertolongan ajaib yang Tuhan sedang berikan. Terima kasih Tuhan. Berdoa bagi hamba-hamba-Mu, para penatua gereja, staf gembala, diaken diakonis, pejabat gereja, tim musik, tim doa, song leader singer, guru-guru sekolah minggu, tim multimedia, tim paduan suara, serta seluruh volunteer yang ada. Engkau Tuhan yang tahu memberi upah bagi setiap mereka, dan segala sesuatu yang dilakukan oleh para hamba-hamba-Mu ini, Tuhan, bahwa mereka menjalaninya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Pimpin pelayanan mereka ya Tuhan, agar setiap talenta yang Tuhan berikan dapat digunakan dengan baik, dan mereka hidup dalam segala sesuatu hanya bagi kemuliaan Tuhan. Berkati kehidupannya, berkati keluarganya, berkati studi dan pekerjaannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk hamba-Mu Gembala Sidang kami Bapak Sudi Dharma yang pada saat ini sedang memimpin serangkaian perayaan ibadah Natal di Kota Malang. Kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai akan keberadaan hamba-Mu ini. Dan Engkau Tuhan senantiasa memberikan hikmat, semangat, dan kekuatan yang baru, serta kesehatan yang prima. Berkati kehidupannya, berkati seluruh aktivitas pelayanannya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa, negara, dan pemerintahan kami Indonesia, yang saat ini sedang memasuki tahapan proses pemilu yang tepatnya memasuki masa kampanye selama 75 hari ini. Dan pemilu akan dilaksanakan serentak di seluruh wilayah Indonesia. Kiranya stabilitas politik, stabilitas ekonomi,
stabilitas perdagangan, hukum, keuangan, serta stabilitas keamanan dapat tetap terjaga dengan baik, dan pelaksanaan pemilu dapat berjalan dengan aman, damai, dan demokratis. Berkati kota kami Surabaya Tuhan, di mana kami boleh tinggal. Berkati seluruh pemimpin-pemimpinnya. Berkati program-program pembangunan yang terus dicanangkan oleh pemerintah kota, dan pelaksanaan pembangunan kota kami dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Dan kota kami menjadi kota yang berhasil untuk menjadi kota yang hebat, aman, dan kota yang sejahtera. Terima kasih ya Tuhan. Akhirnya kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu Tuhan, atas pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami mengalami hari-hari baik bersama-sama dengan Tuhan. Saatnya sekarang kami akan memberikan persembahan yang terbaik di hadapan-Mu. Apapun bentuk persembahan yang kami berikan, kiranya semua berkenan dan mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan, kami juga berdoa seperti yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-Lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Untuk semua keluarga besar DSCM, dimanapun semua saudara berada, kami sungguh bangga untuk kesetiaan saudara, terus beribadah, mencari wajah Tuhan, dan percayalah, bahwa persekutuan saudara dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Dalam kesempatan ini, kami sekalian akan mengucapkan Selamat Hari Natal 2023. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom Jemaat Tuhan, bersyukur hari Minggu 24 Desember 2023 ada 12 jiwa yang menerima baptisan air. Mari kita juga mendukung pertumbuhan kerohanian mereka. Salah satunya mengajak untuk bergabung dalam MK, serta mendorong mereka untuk hadir dalam ibadah-ibadah secara onsite. Perlu kami informasikan untuk jadwal libur staf DSCM Malang dan Surabaya. Tanggal 26 sampai 29 Desember libur, tanggal 30 sampai 31 Desember masuk untuk persiapan ibadah doa puasa dan ibadah raya Minggu. Tanggal 1 sampai 5 Januari libur, tanggal 3 Januari masuk untuk persiapan ibadah MCD. Tanggal 6 Januari 2024 masuk kembali. Dengan dilandasi filosofi GBI Diaspora Sejahtera, yaitu memperhatikan keselamatan dan kebutuhan sesama, peduli kasih dari MK untuk MK tahun ini boleh berjalan dengan baik, dan berkat kerjasama seluruh gembala wilayah, gembala MK, jemaat MK, dan seluruh jemaat DSCM baik Malang maupun Surabaya. Juga pastinya dukungan dari Bapak dan Ibu Gembala serta Bapak dan Ibu Wakil Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Ya, pada kesempatan ini kami dari bidang Misbah Keluarga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat seluruh gembala wilayah, gembala MK, jemaat-jemaat MK, dan siapapun yang terlibat di dalam peduli kasih Natal pada tahun ini. Biarlah segala taburan atau kasih yang Bapak Ibu berikan untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan itu berkenan di hadapan Tuhan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk semuanya, juga atas dukungan dari Bapak Gembala Senior, Bapak Sudi Dharma, Ibu Sudi, dan Wakil Gembala, seluruh pejabat, penatua, dan siapapun yang ikut ambil bagian. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom jemaat Tuhan, sukacita Natal sudah kita rasakan. Beberapa kegiatan ibadah dan perayaan Natal sudah diselenggarakan, seperti tanggal 5 Desember Natal Bamak Surabaya dan dilanjutkan Natal Staf Gembala Malang dan Surabaya. Tanggal 6 Desember Bapak Gembala melayani ibadah dan perayaan Natal Persekutuan Doa Sejahtera Doli di Surabaya. Tanggal 10 Desember DSCM Banjarmasin yang dilayani Gembala Senior Bapak Pendeta Dr. M. Sudidarma. Tanggal 13 dan 16 Desember Sekolah Kristen Sainistar dan YBK juga merayakannya. Tanggal 14 Desember DSCM Tritikulon dilayani Bapak Wakil Gembala Bapak Pendeta Erlangga Pramudya Dharma. Tanggal 15 Desember Bapak Wakil Gembala juga melayani di DSCM Adipala. Bersamaan juga tanggal 15 Desember, DSCM Blingi mengadakan ibadah dan perayaan Natal dan dilayani Bapak PDM Simon Sukoco. Light of the World adalah tema dari Natal Sekolah Minggu DSCM Surabaya yang diadakan Sabtu 16 Desember 2023. Kemudian tanggal 17 Desember, tepatnya di hari Minggu, Natal Sekolah Minggu DSCM Malang dengan tema Shine His Light. Tanggal 17 Desember, DSCM Bumi Rejo juga mengadakan ibadah dan perayaan Natal dan dilayani Bapak PDP Yohanes Bahtiar. Tanggal 22 Desember, anak-anak tunas remaja juga mengadakan ibadah Natal. Tanggal 23 Desember, DSCM Ampel Gading bersukacita merayakan ibadah dan Natal. Ibadah dan perayaan Natal DSCM Surabaya diadakan Minggu 24 Desember 2023 yang dilayani Gembala Senior. Sore harinya di tanggal yang sama, Bapak Pendeta Dr. M. Sudidarma juga melayani ibadah dan perayaan Natal DSCM Batu. Saya Andre Hendosa mengucapkan selamat Natal untuk Gereja Diaspora Sejahtera. Tuhan Yesus memberkati, masuk 2024 dalam keberkatan Tuhan. Kami dari tim G8 mengucapkan Kami keluarga besar DSCM Ampel Gading mengucapkan selamat Natal tahun 2023 dan menyongsong tahun baru 2024. Itulah jemaat Tuhan informasi yang dapat kami bagikan. Jangan lupa minggu depan 31 Desember 2023 ibadah kembali seperti semula dengan 6 kali jam ibadah di 3 tempat. Seluruh kru multimedia mengucapkan selamat Natal 2023 dan selamat menyongsong tahun baru 2024. Tuhan Yesus memberkati. Bersukacita hari ini Bapak Ibu Saudara. Baik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari saya undang bangkit berdiri bersama-sama. Kasih salam kanan kirimu, katakan kabar baik bukan nasihat baik. Ayo kasih tahu, kabar baik bukan nasihat baik. Haleluya. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu lahir di hatiku, lahir di hatiku, hanya bersamamu Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Oh, lagi. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu, lahir di hatiku, hanya bersamamu Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku.
Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Sekali lagi selamat Natal, selamat menyongsong tahun baru 2024 dengan pengharapan yang pasti di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami atas nama gereja mengucapkan syukur, berterima kasih untuk seluruh partisipasi Bapak Ibu, seluruh jemaat DSCM Surabaya. Beberapa waktu yang lalu kami juga menyerahkan beberapa donasi sembako kepada orang-orang yang membutuhkan. Saya percaya kita semua ada untuk menjadi teman seperjalanan untuk menuju kepada keserupaan Kristus. Yang percaya katakan amin. Mari beri tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Terus kuat, terus bertumbuh di dalam Tuhan. Sempurna apa? Belum. Berubah? Pasti. Prosesnya terus menerus sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Amin, saudara. Jadi berkat, berdampak buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Kabarkan kabar baik itu. Dalam apa? Dalam keseharian kita. Dalam perbuatan baik kita. Kepada orang-orang yang ada, yang Tuhan taruh di dalam hidup saudara. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Arahkan pandanganmu kepada Kristus Yesus. He is the reason for the season. Dia adalah alasan untuk musim ini ada, untuk perayaan ini ada. Bukan yang lain, bukan kado, bukan pohon Natal, bukan dekorasi, bukan liburan, bukan baju baru. Alasan Natal adalah Yesus Kristus datang ke dunia. Terima kasih Tuhan, biarlah hati kami hari ini mengucap penuh dengan ucapan syukur Tuhan atas apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kami. Terima kasih Bapa untuk kabar baik itu. Terima kasih untuk terang yang sudah menyinari kami, menyinari kehidupan yang kami yang gelap. Hari ini kami ada di dalam terang-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan, teguhkanlah dan kuatkanlah hatimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah ketika engkau masuk, diberkatilah ketika engkau keluar, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu. Apa saja yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan Yesus membuatnya berhasil. Untuk setiap kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Terimalah dan pulanglah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia daripada Kristus Yesus, persekutuan yang indah, yang manis, yang karib oleh kuasa Roh Kudus menyertaimu mulai hari ini. Maranatha, bahkan sampai kekal untuk selama-lamanya. Mari setiap jemaat Tuhan yang diberkati bersama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat Natal.